Berikutnya adalah bagian kedua, yaitu tanggung jawab dalam praktik. Nah, pada bagian ini, sebagai terapis perilaku, kita akan memodifikasi tanggung jawab terapis dalam praktik sesuai dengan peran terapis perilaku. Pada poin yang pertama, eh, memberikan intervensi yang efektif. Terapis perilaku tentunya juga memprioritaskan hak dan kebutuhan klien dalam pemberian layanan. Jadi sebisa mungkin layanan yang diberikan oleh terapis perilaku itu adalah yang paling efektif dan paling optimal. Dan memastikan bahwa layanan yang diberikan ini sesuai dan konsisten dengan prinsip analis perilaku dan juga berdasarkan bukti ilmiah. Selain itu, terapis perilaku juga mengambil langkah yang tepat untuk melindungi kerahasiaan klien. Jadi, pastikan bahwa terapis perilaku ini tidak membagikan data klien tanpa konsultasi dengan supervisor. Yang berikutnya adalah berkomunikasi tentang layanan. Nah, sebagai eh, terapis perilaku, tentunya kita juga berkomunikasi dengan profesional lain, dengan supervisor kita, namun juga kita akan berkomunikasi dengan orang tua, mungkin dengan pengasuh, atau mungkin dengan guru di sekolah klien. Nah, ketika kita berkomunikasi, pastikan bahwa kita menggunakan bahasa yang dapat dimengerti. Misalnya ketika kita berkomunikasi dengan supervisor, kita bisa menggunakan bahasa yang lebih teknikal, namun ketika kita berkomunikasi dengan klien, kita menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Selain itu juga ketika kita mengkomunikasikan tentang layanan sebagai terapis perilaku, pastikan kita eh, berikan kepada atau beritahu supervisor kita tentang layanan yang diberikan. Jadi sebisa mungkin bahwa terapis perilaku eh, tidak membahas langsung tentang biaya-biaya dalam layanan yang diberikan. Berikutnya yaitu memilih merancang dan melaksanakan intervensi. Mungkin ketika kita lihat poin ini, sebagai terapis perilaku, kita tidak akan merancang sebuah intervensi, namun kita akan melaksanakan intervensi eh, semaksimal mungkin sesuai dengan protokol yang telah dirancang dari analis perilaku. Jadi ketika supervisor kita atau analis perilaku telah merancang sebuah intervensi eh, atau sebuah program belajar, sebagai terapis perilaku kita berkewajiban untuk mengikuti protokol tersebut eh, dengan sedetail mungkin. Dan juga pastikan bahwa kita selalu eh, mengupdate ketika ada kesulitan atau ada perubahan dalam intervensi tersebut atau dalam program belajar, kita harus komunikasikan kepada supervisor kita. Termasuk juga ada ketika kita melaksanakan intervensi perubahan perilaku. Nah, kalau analis perilaku ini memilih dan merancang intervensi perubahan perilaku sebagai terapis perilaku, kita melaksanakan dan menerapkan intervensi tersebut dengan mengikuti protokol yang telah dibuat oleh supervisor. Nah, pastikan juga bahwa intervensi perubahan perilaku ini sesuai dengan prinsip analisis perilaku, ada juga bukti ilmiahnya, dan kita akan memastikan bahwa ada positive reinforcement di dalam intervensi perubahan perilaku tersebut. Jadi sebagai terapis perilaku pun kita juga bertanggung jawab untuk memastikan komponen-komponen tersebut di dalam intervensi kita. Nah, yang terakhir tentunya tanggung jawab terapis perilaku adalah mengumpulkan dan menggunakan data. Mungkin ketika kita em, sebagai terapis yang baru, mungkin kita tidak akan menganalisis data secara langsung gitu, tetapi eh, terapis perilaku berkewajiban untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam program belajar dan juga
intervensi perubahan perilaku. Nah, mungkin ketika supervisi, terapis perilaku ini bisa bersama-sama dengan supervisor menggunakan data tersebut dan menganalisanya untuk membuat keputusan bersama dalam memberikan intervensi yang efektif. Yang terakhir yaitu bagian ketiga, tanggung jawab dalam pernyataan publik. Ada 3 komponen di dalam bagian ini, yaitu yang pertama melindungi hak klien, pemangku kepentingan, pengawas, dan peserta pelatihan. Dalam hal ini, terapis perilaku memastikan bahwa kita melindungi hak-hak klien dan juga pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan ini bisa orang tua, bisa pengasuh, atau mungkin pemberi penyalur dana, seperti mungkin eh, contohnya adalah pihak asuransi seperti itu. Jadi em, dan pastikan bahwa tentunya hak klien ini yang akan diprioritaskan. Jadi memang eh, dalam memberikan pernyataan publik, kita sebagai terapis perilaku harus memastikan bahwa kita memprioritaskan hak-hak klien. Selanjutnya adalah penggunaan kekayaan intelektual. Nah, sebagai terapis perilaku, kita juga harus mematuhi undang-undang hak cipta. Hal ini meliputi mendapatkan izin untuk menggunakan materi yang telah diberi merek dagang atau hak cipta. Yang terakhir yaitu media sosial dan situs web. Terapis perilaku bertanggung jawab dan memahami risiko terhadap privasi dan kerahasiaan yang terkait penggunaan sosial media dan juga situs web. Jadi pastikan bahwa ketika kita eh, akan membagikan sebuah ilmu atau sebuah kasus, pastikan bahwa data-data klien tidak akan mengindikasi pada klien tertentu. Jadi kita harus melindungi kerahasiaan klien tersebut. Dan pastikan juga kita telah mengkomunikasikan dengan supervisor kita. Jadi memperoleh persetujuan dari supervisor kita dan pastikan bahwa ketika kita menggunakan sosial media atau juga website tidak akan menggunakan eh, nama-nama klien atau pemangku kepentingan eh, secara terbuka seperti itu. Jadi eh, dan pastikan juga keakuratan dan kesesuaian informasi yang diberikan. Jadi balik lagi ketika terapis perilaku ini akan membagikan suatu kasus, selalu komunikasikan dengan supervisor di mana tidak akan menunjukkan atau menunjukkan data-data seorang klien atau pemangku kepentingan seperti itu. Nah, sampai saat ini kita telah membahas kode etik analis perilaku. Kita akan membahas lebih lanjut eh, di video berikutnya tentang perilaku profesional.